Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi farada alaina as-siyama Ramadan wa farada alaina al-ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bararah. Amma ba'd, ayuhal muslimuna wal muslimati rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati, sejak maghrib tadi kita sudah berada pada 1 Ramadan 1433 Hijriah. Bagi yang berpuasa Sabtu tadi, berarti malam ini 2 Ramadan. Perbedaan ijtihadiyah itu jangan menjadikan kita berpecah belah. Orang yang menentukan puasanya berdasarkan hisab atau perhitungan astronomis tetap juga merujuk kepada tampak dan tidaknya hilal. Tapi mereka melihat hilal tidak langsung, tapi melalui perhitungan astronomis. Kalau ijtihadnya benar, maka dia dapat 2 nilai. Kemarin Kementerian Agama dengan sejumlah organisasi, konon katanya Muhammadiyah tak diundang, menetapkan 1 Ramadan maghrib tadi atau mulai berpuasa Ahad besok. Itu juga ijtihadiyah, karena mereka menentukan hilal itu harus berada mendekati 3 derajat. Kalau yang hisab 2 derajat saja sudah dapat berpuasa. Dan kalau perhitungan mereka salah, ijtihadiyah mereka salah, mereka mendapat nilai 1. Jadi jangan diperdebatkan betul. Malam ini alhamdulillah kita dah dapat melaksanakan solat isya berjamaah, solat sunat rawatib, dan tadi sudah dapat pula melaksanakan solat tarawih, solat tarwiyah 4 rakaat. Diikuti kemudian dengan tausiyah atau tazkirah. Bolehkah begitu? Solat tarawih dibatasi dengan kegiatan lain? Boleh-boleh saja, karena tarwiyah itu artinya santai. Jadi jangan ada nanti yang berkata lucu pula di Undri itu. Sudah 4 rakaat solat tarawih, disela dengan pengajian, baru disambung lagi solat. Aneh. Tidak aneh. Boleh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allahus Syakur karena masih memberikan kita sisa umur. Mudah-mudahan kita terhindar dari sikap takabur dan perangai kufur dengan iman yang selalu terukur. Bulan Ramadan ini bulan yang dimuliakan Allah, karena pada bulan itu diturunkan mula pertama wahyu Allah yang bernama Al-Quran, sebagaimana ditegaskan pada ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua manusia. Wa bayyinatin minal huda, yang menjelaskan tentang petunjuk itu. Wal furqan, dan yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang benar dengan yang salah, antara yang halal dengan yang haram. Nah, untuk memuliakan Ramadan itu, maka sekaligus pada saat Ramadan itu kita melaksanakan 4 di antara 5 rukun Islam. Kita mengulang 2 kalimah syahadat pada saat kita solat.
Dan kemudian ketika kita solat pada subuh hari dan siang serta petang harinya, kita berpuasa, mengendalikan diri dari tidak makan dan minum dan dari berhubungan mesra laki bini. Kuncinya pada pengendalian hawa nafsu. Mengapa pengendalian hawa nafsu itu amat sangat penting? Supaya kalian dapat mengamalkan Al-Quran, tidak mengikutkan akal kalian yang dangkal, yang dihasung oleh hawa nafsu. Dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, innan nafsa la'ammaratim bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu merongrong kepada perbuatan serong dan busuk. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Rabb yang mencipta jadikanku dan yang segala macam ragamkanku. Jadi kuncinya pada pengendalian nafsu. Dikatakan oleh Allah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di ujung ayat 184. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan sesungguhnya berpuasa itu amat sangat baik bagi Anda jika Anda mengetahui bagaimana cara berpuasa yang mendatangkan kebaikan itu. Apa kebaikannya? Di ujung ayat 183. La'allakum tattaqun, supaya dengan pengendalian nafsu ketika kalian berpuasa itu kalian dapat meningkatkan iman menjadi takwa. Mengapa iman perlu ditingkatkan menjadi takwa? Karena takwa itulah derajat kemuliaan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya tidak ada perbedaan di antara kalian satu dengan yang lainnya kecuali dibedakan oleh derajat ketakwaan kalian. Apa sih takwa itu? Takwa ialah upaya ketaatan yang sekuat dapat kepada Allah yang Maha Zat, bertauladan kepada Nabi Muhammad. Saya ulang, ketakwaan itu ialah upaya ketaatan sekuat dapat kepada Allah yang Maha Zat, bertauladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mematuhi perintah Allah dan melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat yang ke-185 juga Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra. Allah bermaksud memudahkan kalian. Wala yuridullahu bikumul yusra, bukan menyulitkan kalian. Kalian diperintah Allah berpuasa, mengulang-ulang syahadat pada saat solat, kemudian menunaikan zakatul fitrah, memberikan zakat fitrah. Ustaz Tajuddin, saya berpaham zakatul fitrah itu bukan 2,5 kilogram, tapi 3,2 kilogram. Biarlah berlebih. Hitungannya begitu. Dengan pengendalian hawa nafsu itu kalian dapat memiliki sikap ketakwaan, memudahkan kalian untuk bertakwa dan memudahkan kalian memudahkan kalian untuk mengamalkan Al-Quran, sehingga memudahkan kalian menjadi insan yang bertakwa, bukan menyulitkan kalian untuk mengamalkan Al-Quran dan menyusahkan kalian untuk mendapatkan tingkat derajat ketakwaan. Bagaimana syaratnya? Kata Rasulullah, man soma Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan imanan, dilandasi dengan iman, wahtisaban, tapi ada perhitungan tujuannya. Apa aku berpuasa nih? Apa yang harus aku dapat? Aku harus mendapatkan derajat ketakwaan. Ghufiralahu ma taqaddama min zambi, maka Allah ampunkan dosanya, bahkan Allah hapuskan. Tapi tak sekedar berpuasa. Man qama Ramadan, siapa yang menegakkan Ramadan. Dengan apa dia tegakkan Ramadan? Dengan menambah solatnya dengan solat-solat sunat yang sudah biasa pada hari lain, solat sunat rawatib, solat sunat wudhu, solat sunat tahiyatul masjid.
solat sunat duha. Maka pada Ramadan ini dibiasakan dengan solat sunat tarawih untuk membiasakan diri di luar Ramadan supaya dapat melaksanakan solat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka sebahagian malam lakukanlah solat tahajud untuk menambah ibadah kalian, untuk meningkatkan ketakwaan kalian. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, tapi di ujung ayat 185 itu walitukmilul iddah. Cukupkan bilangan puasa kalian dengan mencukupkan bilangan ketaatan kalian. Iko indah bantu kece orang Minang. Wakatunya puasa bana-bana batahan lapar, tapi waktu babuko bantu orang membalihan kasam, membalihan dandam, TST talata santuang tarwih. Coba tengok, ada tak orang menjual kue? Mana yang banyak orang menjual kue mueh? Pada saat Ramadan atau di luar Ramadan? Pada saat Ramadan. Berarti melepaskan nafsunya atau mengendalikan nafsunya? Melepas liarkan nafsunya. Berapa banyak orang sekarang yang berjualan penganan untuk iftar, untuk berbuka puasa. Bahkan sudah mulai pula membuat kuih muih untuk dijual bagi persiapan berhari raya. Yang hebatnya, sesudah berbuka, solat maghrib berjamaahnya tidak. Sudahlah tidak berjamaah, tidak pula di masjid atau di musalla sekitar rumah. Apalagi kalau yang menjadi ustaz sudah berbuka, tidak solat berjamaah maghrib di masjid atau musalla dekat rumahnya. Nanti menjelang isya, dari Pandau Permai sampai ke Rumbai, tak terasa dia letai. Apa sebab? Karena saya di sana untuk menyampaikan dakwah. Untuk menyampaikan dakwah atau ada sesuatu. Solat maghrib tadi dekat rumah tak sampai. Tiba menyampaikan ceramah jauh dari rumah sampai. Apa yang kau cari Ustaz? Duit. Duit memang perlu. Doa, usaha, iman, tawakal. Tak duit do piti. Piti perlu. Perbaiki iman, tingkatkan ibadah. Itu piti. Dah. Walitukabbirullah. Kalian cukupkan ketaatan kalian supaya kalian bisa membesarkan Allah. Bukan nafsu kalian yang kalian besarkan. Allah yang kalian besarkan. Bila kalian membesarkan Allah? Sebelum berbuka. Sebelum bersahur. Kalian berniat bersahur karena Allah, dan sesudah bersahur kalian bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada Ramadan. Wasallim lana Ramadan. Dan sampaikanlah Ramadan kepada kami. Wataslamhu minna mutaqabbala. Dan terimalah segala amal kami. Allahumma sallimna ila Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah Ramadan kepadaku. Wasallim lana, kepada kami. Wasallim lana Ramadana. Watasallamhu, dan sampaikanlah Ramadan kepadaku, dan selamatkanlah aku minna mutaqabbala, dan terimalah segala amalku. Walitukabbirullah, dan besarkan Allah ala ma hadakum, karena Allah telah memberikan hidayah kepada anda. La'allakum tashkurun. Wala'allakum tashkurun. Itulah bukti anda telah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Kesimpulannya ialah, apa tanda syukur kita kepada Allah Us-Syakur yang telah menyampaikan usia kita pada Ramadan ini? Tanda syukurnya ialah, 1, bertekad ingin meningkatkan ketaatan kepada Allah yang Maha Zat, bertauladan kepada Nabi Muhammad untuk mengendalikan hawa nafsu dari makan dan minum serta hubungan mesra lelaki perempuan, laki bini,
supaya dengan pengendalian hawa nafsu itu tidak tumbuh hubud dunia, tidak tumbuh kecintaan kepada Allah, tapi tumbuh kecintaan kepada Allah dan Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Camkan, jika Anda cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Bagaimana cara aku mencintai Allah? Kata Rasul, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampunkan serta menghapuskan dosa kalian. Maka jangan sia-siakan Ramadan tahun ini. Jangan-jangan Ramadan tahun ini tahun terakhir bagi kita. Maka caranya ialah tetap melaksanakan ketaatan sebulan penuh atau sampai ajal kita datang, dan berlanjut lagi sesudah Ramadan mempertahankan ketaatan yang sudah dilatihkan pada saat Ramadan itu. Menyeimbangkan antara hablum minallah dengan hablum minan nas. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian dengan ketaatan kepada Allah bersama-sama, berjamaah. Wala tafarraqu, jangan sendiri-sendiri dan jangan berpecah belah. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mengharapkan maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sama-sama dapat kita amalkan. Fa'tabiru ya ulul absar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik minal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.